Potensi cuaca ekstrim membuat sejumlah daerah di Jawa Barat menjadi rawan bencana dalam beberapa hari terakhir. Terjadi banjir, puting beliung, serta fenomena hujan es. Seperti apa pantauan cuaca ekstrim untuk beberapa waktu ke depan? Kita sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Bogor, Abdul Mutholib. Pak Abdul, selamat sore. Selamat sore, Mbak Fira. Pak Abdul, beberapa hari yang lalu terjadi fenomena hujan es dan juga angin puting beliung di beberapa wilayah di Bogor. Bisa Anda jelaskan penyebab fenomena ini, Pak? Ya, baik. Ini fenomena hujan es ini karena akibat ada munculnya awan konvektif yang biasa disebut dengan awan cumulonimbus. Di awan ini mempunyai potensi angin kencang, petir, hujan es, dan hujan lebat, serta hujan yang ekstrim sifatnya. Nah, ini karena pada awan ini terjadi penurunan suhu yang cukup tinggi pada level atasnya mencapai freezing level, sehingga uap air yang terbentuk itu membeku menjadi es. Nah, sekalipun dia turun sampai ke permukaan, tidak semua mencair, sehingga jatuh ke bumi masih dalam bentuk es. Baik. Apakah ada potensi cuaca serupa mungkin kembali terjadi dalam mungkin 1 pekan ke depan? Ya, kalau potensi mungkin masih aja saja ada ya, karena masih periode transisi dari musim kemarau masuk musim hujan. Pembentukan awan-awan konvektif cumulonimbus ini lebih sering. Jadi potensi atau peluangnya bisa saja masih terjadi. Karena akan ada peralihan musim begitu, Pak. Daerah mana saja kemudian yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim di Bogor dan sekitarnya? Ya, karena yang memasuki awal musim kemarau lebih cepat ini adalah daerah Jawa Barat, bagian kota Bogor, Kabupaten Bogor, Sukabumi. Nanti kalau Bandung nanti di Oktober baru masuk awal musim hujannya. Maka ini daerah-daerah inilah yang akan potensi mengalami cuaca ekstrim. Menarik ketika potensi hujan deras, angin puting beliung, dan juga hujan es mungkin saja masih ada potensinya. Tapi di sisi lain ada 9 kecamatan yang saat ini kondisinya kekeringan. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Betul. Ya, memang inilah Indonesia, karena yang daerah dataran tinggi biasanya mengalami hujan lebih awal dibandingkan dataran rendah. Nah, yang daerah kekeringan ini adalah daerah dataran rendah. Ya, seperti di Jawa Barat itu di Pantura bagian timur itu masih mengalami musim kemarau. Jadi yang lebih cepat mengalami musim hujan adalah daerah dataran tinggi atau daerah gunungan. Sementara daerah dataran rendah masuk musim hujannya di bulan November dan sebagian kecil juga ada di Desember. Baik. Meskipun begitu ada perbedaan, tapi masyarakat diharapkan tetap waspada, Pak ya. Apa himbauan Anda bagi masyarakat, khususnya kita sedang dalam proses menghadapi masa pancaroba ini, Pak? Ya, mungkin himbauan kami bahwa masyarakat untuk lebih waspada, terutama untuk di daerah dataran tinggi, karena potensi hujan lebat atau hujan masih berpeluang terjadi, dan kemungkinan untuk terjadinya longsor atau banjir bandang, ya ini perlu diwaspadai, mengingat daerah dataran tinggi kita sudah banyak mengalami perubahan. Nah ini begitu juga daerah dataran rendah yang kita aliran sungai akibat dari curah hujan tinggi di dataran tinggi, di pegunungan yang akan dilalui sama air-air ini, juga perlu waspada. Baik. Dan selain itu juga karena akan berpeluang juga angin kencang, mungkin untuk di daerah perkotaan lebih banyak atau berusaha untuk menghindari pohon-pohon yang rapuh gitu, bernaung di bawah pohon rapuh. Siapa tahu takut tumbang atau angin kencang. Baik. Baik, kewaspadaan kuncinya itu. Terakhir Pak Abdul, meskipun saat ini masih peralihan, bagaimana prediksi puncak musim hujan untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, Pak? Ya, kalau prediksi kita mungkin puncak hujannya nanti akan terjadi di sekitar bulan Januari dan Februari. Provinsi Jawa Barat mungkin akan lebih awal lagi di daerah Bogor sekitar Januari. Baik, Abdul Mutholib, Kepala Stasiun Klimatologi
kelas 1 Bogor. Terima kasih Pak Abdul sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Baik.